Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan nikmatnya jualah pada subuh kali ini kita dapat bermuajahah bersama mengkaji daripada hadis qudsi yang mudah-mudahan dapat untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Kitabus Shiyam, bab fi fadli siyam wa ma jaa fi farhis shaimin fid dunya wal akhirah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnatun wa idza kana yawma sawmi ahadikum fala yarfuthu wa la yashhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famni sha'im atyabu 'indallah min rihil misk lis-sha'im farhatani yafrahuhuma idza afṭara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shawmi, muttafaqun alaih. Wa fi riwayah inda Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni adam yudha'af al-hasanatu asru amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sha'im farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wala khulufu fihi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Wa fi riwayatin lil Bukhari yaqulu Allah azza wa jalla as-sawmu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli was-sawmu junnatun wa lis-sha'imi farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbah wa la khulufu famni as-sha'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, hadis yang tadi kita baca ini sudah maklum dan sering diperdengarkan kepada kita. Kita coba untuk kembali mengkaji, untuk kembali menelaahnya
yang mudah-mudahan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasul, qalallahu ta'ala, Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini ungkapan yang seperti ini apa maknanya? Kalau kita terjemahkan, setiap amal ibnu Adam itu adalah untuknya, untuk yang melakukan, untuk yang mengerjakannya, illa, kecuali ada pengecualian. Apa yang tidak diperuntukkan bagi si pelakunya, yaitu puasa. Dan sungguh puasa itu, kata Allah, untukku dan aku yang memberikan balasannya. Qala Imam Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, ikhtalafa fi makna hadza ala aqwal. Ulama memaknakan kalimat ini ada beberapa pendapat yang kita coba untuk lihat. Yang pertama, kata ulama, anna a'mal bani Adam yumkinu riya fiha fayakunu lahum illa siyam fa innahu la yumkinu fihi illa al-ikhlas li'anna halal mumsik syab'an kahalil mumsik taqarrubah. Pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksudkan dengan ungkapan setiap amalan anak Adam itu miliknya, untuknya. Artinya, kata ulama, setiap amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam yumkinu riya fiha, kemungkinan bisa disisipkan di dalamnya dengan sifat riya, itu dengan amalan, setiap amal yang kita lakukan. Illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa itu kada tahu orang. Karena itu amalan sir, amalan yang sifatnya rahasia, kada kawa ditampakkan. Beda dengan sholat. Sholat bisa orang melihat dan menyaksikan kalau kita sedang sholat. Ada kemungkinan untuk bisa kita riak. Tapi kalau puasa, kadang kawa kita tampakkan bahwa kita sedang puasa. Bisa jadi orang yang kadang puasa tapi kelihatan puasa. Bisa jadi kadang puasa tapi kelihatan benar kalau dia puasa, dilihatkan. Padahal ini kadang mengamalkan. Karena puasa adalah merupakan amal rahasia yang di situ kata ulama, la yumkinu fihi illal ikhlas. Itu jelas puasa kadang mungkin ada sifat riya ataupun bisa dilihatkan tentang apa dan bagaimana amalannya, kecuali itu secara tidak langsung menunjukkan keikhlasan anak cucu Adam dalam beramal karena Allah. Makanya kata Allah, wa illa siyam fa innahu li, karena nang puasa yang tahu puasa kada puasanya itu hanya Allah. Allah tahu ini puasa ikhlas, artinya dia beramal ikhlas semata-mata karena Allah, karena kada kawa dilihatkan akan amalan itu. Itu pendapat pertama. Maka Allah katakan setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam lahu, dia bisa memperlihatkan dan mempertontonkan amalan itu kepada orang lain. Illa siyam, kecuali puasa, kada kawa dipertontonkan bahwa dia puasa atau kada kawa. Maka yang tahu dia puasa dan kada puasa hanya Allah. Disitulah kata ulama keikhlasan. Satu pendapat yang pertama. Wasaniha, dan yang kedua, anna a'mal bani Adam kullaha lahum fiha haudun illa siyam fa innahum la haudha lahum fihi.
anna a'malahum hiya awsafahum wa munasibatan li ahwalihim illa siyam fa innahu istighna an ta'am wa dhalika min khawasi awsafil haqqi subhanahu wa ta'ala. Sama kalau dengan amal-amal yang lainnya itu merupakan awsafahum wa munasabah li ahwalihim, itu sifat arti dalam bahasa kita apa? Kalau kita melakukan amalan itu menunjukkan tentang keadaan kita. Kita sholat itu menunjukkan kalau kita sholat. Kita begawi menunjukkan keadaan kita bahwa kita sedang begawi dan lain sebagainya. Beda dengan puasa. Puasa itu kadang makan istighna anil ta'am wa dzalika min khawasi awsafil haq, dan itu sifatnya Allah. Karena puasa itu kadang makan kadang minum. Sementara manusia makan minum, guring, makan, minum, dan seterusnya. Itu kita makhluk. Tapi kalau dengan Allah ada butuh itu semuanya. Maka Allah katakan illa syam fa innahu li, itu untukku, itu milikku, kata Allah. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, anna a'malahum mudha'afah ilaihim illa syam fa inna Allah ta'ala adhafahu ila nafsihi tashrifan kama qala, dan seterusnya. Ketika Allah menyebutkan kullu amal ibni Adam lahu, artinya amalan-amalan yang kita lakukan itu Allah lipat gandakan pahalanya, ditentukan berapa kadar pahala yang didapatkan. Al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan 10 kali lipat, ila sab'imi'ati dza'f, sampai 700 kali lipat. Itu ditentukan takarannya, ditakar sudah. Illa shaum, kecuali puasa. Sebab karena apa? Fa inna Allah ta'ala adhafahu ila nafsihi tashrifan. Tuh, puasa itu kata Rasul, kata Allah, milikku wa ana ajzi bihi, aku yang langsung memberi, artinya menunjukkan kalau amalan itu amalan yang istimewa. Amalan itu amalan yang istimewa. Sebab karena apa? Karena Allah yang langsung memberikan, dan tidak disebutkan berapa takarannya. Namun yang lain disebutkan takarannya. Ya, kita sering katakan, amun kita dapat bonus dari kepalaannya kita, umpama kita sebagai pesuruh, kita sebagai pekerja, punya atasan, punya atasan, dan seterusnya. Ini bukan dari dapat dari atasan kita, tapi dari atasan yang paling berkuasa. Itu kada akan terhitung bonus yang kita dapatkan. Namun dari atasan kita ada takarannya. Nih sekian, kau catat wahai malaikat. Malaikat mencatat al hasanatu bi asyri amsalihha. Tapi amun nangka ini berapa banyaknya, berapa takarannya, ujar Allah, sudah itu urusan. Nah, itu bonusnya kira-kira kayak itulah. Dan menunjukkan kalau amalan itu merupakan amalan yang istimewa dibandingkan yang lainnya. Karena amalan yang lain kawa dilihatkan ke orang, kawa untuk dapat sifat riya di dalamnya, tapi kalau puasa kada. Itu hanya Allah dan dirinya yang tahu orang itu puasa atau kada. Kada kawa untuk dipamerkan tuh ada kawa. Ini diantara kita ini, siapa nang puasa, nang kada puasa kita ada tahu. Tapi amun duduk di pengajian tak lihat orangnya. Tapi siapa puasa dan kada puasa kita kada tahu. Yang tahu hanya Allah. Amun pengajian duduk kita melihat orangnya. Amun sembahyang subuh tadi tak lihat takkan orangnya siapa nang sembahyang. Tapi puasa atau kada ada dalam tahunya. Itu rahasia. Amal rahasia, amal sir. Baik, ini makna kalimat
kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Dan pendapat yang berikutnya, anna a'malahum yuqtassu minha yaumul qiyamah fima alaihim illa siyam. Fa innahu lillah laisa li ahadin min ashabil huquq ay ya'khudha minhu syai'an. Qala Ibnu Arabi wa qad kuntu istahsantuhu ila an fakkartu fi haditsil maqasah fawajadtu fihi dzikru shaumin jumlatil a'mal al-madhkura lil akhdhi minha fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hal tadruna manil muflis qalu al-muflisu fina man la dirham wa la mata' faqala al-muflis walladhi ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa ya'khudh min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'alihi ukhidha min sayyi'atihi fa turiha 'alayhi thumma turiha fin nar wa hadha yadullu ala anna sawm yukhad kasairil a'mal. Oleh ulama menyebutkan dan menjelaskan anna a'malahum yuqtassu minha yaumal qiyamah fima bainahum ay fima alaihim illa siyam fa innahu lillah laisa li ahadin min ashabil huquq ay ya'khudha minhu syai'ah. Ini sebagai pendapat daripada ulama bahwa kelak yaumul qiyamah setiap apa yang kita lakukan itu akan dikisos, akan dibalas. Setiap yang kita lakukan akan dibalas. Dibalas dalam arti kata dituntut balasan. Yuqtassu, kisos itu kalau membunuh kita dibunuh, kayak itulah kira-kira. Itu kisos, hukum kisos. Nah, yaumul qiyamah setiap yang kita perbuat di dunia itu akan dimintai pertanggungjawabannya dan akan dituntut oleh orang yang kita sakiti semasa hidup di dunia. Namun kita pernah menyakiti orang, nah orang sakiti yang orang kita sakiti itu menuntut nanti ke yaumul qiyamah. Kayak apa kita membalasnya? Hari itu sudah kada ada lagi manfaat harta dan keluarga. Maka kebaikan kitalah yang akan diberikan kepada orang yang menuntut itu tadi. Itu yang disebut dengan hadisul muflis. Kita ingat kisah Akasah. Dulu dalam satu riwayat kita pernah temukan dan kita pernah kaji. Ujar Rasul sebelum wafatnya, hari ini ujar Rasul, siapa yang pernah aku sakiti silakan balas dengan apa yang pernah aku lakukan kepadanya sebelum aku akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba seorang mengangkat tangan, ana ya Rasulullah, aku. Sahabat yang lain jangan semuanya asa-asa geram juga lawan orang ini. Kenapa hendak menuntut balas kepada Rasulullah? Ujar Rasul, baik, silakan. Apa yang aku lakukan terhadapmu? Ujar si orang, ujar si akal saya, Rasul, dahulu saat dimana ketika peristiwa atau suatu peristiwa saat engkau menyusun barisan atau mempersiapkan untuk perang, saat itu aku tak keluar dari barisan perang, lalu engkau cambuk aku dengan cambukan untuk aku masuk ke dalam barisan. Aku dapat cambukan darimu ya Rasul, kau telah mencambuk diriku. Oh, sahabat yang lain makin geram, dia hendak menuntut balas untuk mencambuk Rasulullah. Ya Rasul, ya sudah, kalau memang pernah dulu aku menyakitimu, balas wayah ini juga sebelum engkau akan membalasku nanti di yaumil qiyamah. Sahabat yang lain geram, tapi ditahan oleh Rasul. Lalu oleh Akasa berkata, ya Rasul, sebelum aku mencambuk dirimu sebagai balasan atas apa yang telah engkau perbuat kepadaku dahulu, waktu kau cambuk aku pada berbaju. Lalu lepas dua bajumu ya Rasul, biar supaya cambukan ini langsung mengenai kulitmu. Oh, semakin geram sahabat yang lain. Ya Rasul, biarkan. Dilepas oleh Rasul bajunya,
Saat sudah siap untuk menerima cambukan dari Akasa, apa yang dilakukan oleh Akasa? Seketika dipeluknya Rasulullah. Dipeluk, lalu kepengen, dia berkata, ya Rasul, aku kepengen kulitku langsung bersentuhan dengan kulitmu. Itu dia. Peristiwa ini maklum. Ujar Rasul, ini orang kulitnya yang tidak akan tersentuhkan oleh api neraka kelak yaumul qiyamah. Peristiwa ini menunjukkan Rasulullah saja itu minta dibalas atas apa yang telah diperbuat terhadap orang lain semasa di dunia sebelum balasan itu di akhirat nanti. Maka kalau kita pernah menzolimi orang, kasih minta maaf. Jangan sampai orang yang kita pernah sakiti, orang yang kita pernah zolimi, mati kita, meninggal kita kadang meminta maaf lawan dia. Itu nanti yaumul qiyamah dia akan menuntut atas apa yang kita perbuat terhadap dirinya. Nah, ketika itu apa yang kita akan lakukan? Kada kawal lagi kecuali amal-amal kebaikan kita yang akan kita berikan kepadanya. Inilah yang disebut dengan atatruna manin muflis, tahukah engkau siapa orang yang kiri? Itulah disebutkan dalam hadisnya. Wa annal a'mal kullaha zahiratul lil malaikah fataktubuha illa shawm wa innama huwa niyatun wa imsak wallahu ya'lam. Ini tadi sudah kita sampaikan bahwa maksud daripada kalimat itu, kata ulama, pendapat yang lain menyatakan bahwa setiap amal yang kita lakukan itu amal zahir, malaikat bisa mencatatnya, tapi kalau puasa itu amal batin. Niyah wa imsak fa innahu ya'lamuhu wa yatawalla jazaa'u. Hanya Allah yang mengetahui dan Allah yang memberikan balasannya. Nah, ini tadi beberapa hal yang sudah kita sampaikan. Kata ulama, annal a'mal qad kushifat li bani adam maqadir thawabuh. Anak Adam kalau beramal, setiap amalannya sudah ditetapkan balasan pahalanya, wa tad'ifuha, dan juga dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, illa siyam, kecuali puasa, sebab itu Allah yang memberikan dan itu tanpa ada batasan. Ini kata ulama makna daripada kullu bani Adam, kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak Adam untuknya kecuali puasa, dan itu hanya milik Allah. Itu makna daripada kalimat ini. Lalu kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnah. Apa maksud daripada as-siyamu junnah? Junnah, kata ulama, kalau kalimat jim lalu kemudian nun terdiri daripada huruf jim dan nun, itu biasanya tidak terlihat akan, tidak tampak. Jin, nah kada kelihatan orangnya. Minal jinnati wan nas, jin, kada kelihatan orangnya. Siapa nang kawan melihat jin? Ujar sebagian ulama, amun ada orang mengaku bisa melihat jin, berarti ini dari bangsa jin. Atau hati-hati, jangan mengaku-ngaku aku aja melihat jin. Jangan-jangan orang ini jin. Karena kada akan terlihat akan la yudrikul absar wa huwa yudrikul. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Bukan itu ayatnya yang menunjukkan bahwa mereka bangsa jin kawa melihat kita, tapi kita kada kawa melihat bangsa jin. Maka ujar ulama, kalau ada orang mengaku kawa melihat jin, berarti inya memang dari bangsa jin. Hati-hati itu, jangan salah-salah pandir. Maksudnya hendak membanggakan diri, aku jah melihat ada jin, atau dicurigai ini orang berarti ini bangsa jin, dari bangsanya sebangsa bang, jadi tahu inya melihat. Jin kada kelihatan. Jannah, lagi-lagi huruf jin dan nun. Jannah, minal jannah, jannah wan nar, al jannatu wan nar. Jannah pun juga kada kelihatan, surga. Jin kada kelihatan, jannatun kada kelihatan, junnatun, nah, itu juga kada kelihatan bendanya. Junnah itu artinya bahasa kita perisai. As-siyamu junnah, kata Rasul, kata Allah. Puasa itu perisai. Perisainya memang kada tampak, tapi ada.
Maka disebutkan oleh ulama ai anna saum sutrah atau sitra itu penghalang. Puasa itu penghalang. Fayasihu ayyakuna junnatun bihasbi masyru'iyyati ayyam bagi lis-shaim ayyarihi mimma yufsidu wa mimma ya'tassu thawabu wa kamudaqafatir siyam wa ma'asil lisan wa ila adal umur waqat al-isyara biqauli ta'ala fa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhut. Berarti puasa itu perisai kita, dinding kita, penghalang kita. Untuk apa? Untuk melakukan dosa. Maka kata ulama, puasa itu dapat menimbulkan atau menumbuhkan keinginan melakukan ketaatan yang luar biasa, sekaligus menjadi perisai untuk dirinya agar tidak melakukan dosa. Itu menjadi penghalang. Dan itu kita rasakan. Namun kita puasa di bulan Ramadan, coba kita lihat, perhatikan. Hendak metihi nang haram, ingat puasa lalu kada jadi ya. Hendak memandirakan orang, gosipin orang, ada aja nang mengatakan oh, gak ingat puasa, kada jadi memandirakan keburukan orang. Ada orang hendak bersesarik, kita kada membalas sesarikannya. Kada pulang kita sarik, sabar, kita ingat puasa, ingat puasa. Bahkan ada yang menyatakan kaina hawas timbah maghrib buiha ya. Saking menjaga puasa tadi. Berarti puasa junnah, perisai untuk kita agar kita tidak melakukan dosa. Maka di bulan Rajab ini banyaki puasa itu bagus. Karena termasuk di antara bulan yang dinyatakan dalam Al-Qur'an minha arba'atul hurum. Kan begitu tuh dalam Al-Quran. Inna iddatasyuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Dzalika dinul qayyim, kalau tidak khilaf. Terus lalu kemudian melanjutkan ayat fala yauma khalaqas samawati wal arda dan seterusnya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Itu dia. Itu poinnya. Poin dalam ayat ini kata ulama, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian di bulan-bulan 4 ini. Maka kata ulama, kalau di bulan-bulan 4 atau 4 bulan yang masuk dalam kategori bulan-bulan hurum, Allah istimewakan dengan melipat gandakan kebaikan yang bila itu kita lakukan di dalamnya, maka bila kejahatan yang kita lakukan, Allah juga akan membalas dengan dosa yang dilipat gandakan. Maka disitulah kata ulama, bulan Rajab ini merupakan bab, pintu syahrul khair, pintu bulan kebaikan. Rajab imbahnya apa? Sya'ban imbahnya apa? Ramadan. Ini kan banyak kita beramal soleh nih. Ramadan apalagi. Maka ada sebagian ulama bulan Rajab ini bulan menanam, bulan Sya'ban ini bulan menyiram, bulan Ramadan bulan memanen. Pahalanya dilipat gandakan. Makanya amun kita hendak istiqomah dalam ketaatan kebaikan di bulan Ramadan, awali di bulan Rajab. Maka dengan kalimat fala tuzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzolimi diri kalian. Berarti kita dilarang berbuat dosa, dilarang berbuat maksiat, dan andai sudah kita banyak melakukan dosa, lakasi untuk bertobat kepada Allah di bulan Rajab ini. Maka kata ulama, bulan Rajab ini banyak istighfar. Banyak istighfar. Saya sering katakan kayak model nih minuman, tempat air ini bersih bening, dimasukkan banyu bersih maka jadi putih, ada kotorannya. Kenapa? Karena walaupun banyu bersih, namun kita masukkan ke tempat yang kotor, karuhnya. Kenapa ini kok menjadi bersih? Karena tempatnya memang bersih, jadi makanya bersih tetap banyunya. Kayak itu juga, namun kita beramal dengan amal soleh, maka banyak dosa yang masih ada pada diri kita. Itu amalan soleh kita akan menjadi kabur karenanya, menjadi rusak, menjadi kadang sempurna.
Maka awali untuk beramal dengan amal kebaikan, setelahnya awali dengan taubat, awali dengan istighfar, biar bersih hati kita, sehingga nantinya ketika kita masukkan amal-amal soleh, kita kerjakan amal kebaikan kita akan sempurna. Makanya bersihkan dahulu hati kita, bersihkan diri kita daripada dosa. Ini di bulan Rajab, banyaki beristighfar, kata ulama. Itu banyaki istighfar. Dan jangan berbuat dosa. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Itu poin utamanya. Jangan kalian menzolim. Zulmun itu kata ulama wa tusyai fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kita pernah kaji. Umpama Allah berikan kita mata penglihatan kada tahunya, kita gunakan melihat yang diharamakan, yang kada diridhoi, berarti zolim kita. Allah berikan kaki untuk kita melangkah ke tempat yang diridhoi, kada tahunya di tempat yang dimurkai, zolim kita. Berarti kezoliman itu dengan melakukan dosa. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar larangan Allah lalu ingin bertobat, apa kalimat yang Allah ajarkan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu juga bagus untuk dibaca di bulan Rajab. Banyak istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Pokoknya bulan Rajab ini banyak istighfar. Di samping banyak beramal. Kenapa? Karena memang dianjurkan untuk memperbanyak amal. Karena mudha'af, dilipat gandakan pahalanya. Ujar ulama, dari sekian amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan, ada satu amalan yang bisa mencakup secara keseluruhan. Apa dia? Yaitu puasa. Maka ada hadis afdalus shalah ba'dal fardhiyah qiyamul lail. Seabdal salat selain yang 5 waktu itu adalah salat tahajud, salat malam. Dan seabdal puasa ba'da Ramadan, setelah Ramadan, selain Ramadan adalah siyam hurum, puasa di bulan-bulan hurum. Mana dia? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan betatai penyebutannya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 Rajab tapi sahakan, karena dia membuka pintu, membuka bulan kebaikan. Maka bulan-bulan 4 ini, di 4 bulan ini dianjurkan banyak puasa. Nah, ini dalil umumnya. Maka banyak namun ada orang yang berpuasa di bulan Rajab, jangan disalahkan. Walaupun hadis-hadis yang mengisahkan tentang keutamaan dan keistimewaan puasa hari pertama, puasa hari kedua, itu ujar ulama kebanyakan hadisnya dhaif atau lemah, bahkan sampai kepada palsu. Kita kada merujuk atau memegang, dan kita tidak jadikan itu sebagai pegangan kita dalam beramal, tapi yang kita jadikan sebagai amalan bahwa di bulan-bulan hurum ini bulan istimewa yang memang dianjurkan untuk banyak beramal. Maka amalan-amalan yang kita lakukan, hendak sembahyang, banyaki sholat sunatnya, banyaki baca Qur'annya, banyaki sedekahnya, silakan. Namun untuk mencakup secara keseluruhan puasa. Kenapa? Karena dia dapat memotivasi kita melakukan ketaatan lain sekaligus mencegah kita dalam melakukan kejahatan. Itu puasa. Hanya kalau kita puasa di bulan Rajab, termotivasi jamaahnya, kada tinggal baca Qur'annya, bahkan dengan apalagi sedekahnya, sekaligus menyembati orang kada hendak, melihat yang diharamkan kada hendak. Sebab ini bulan-bulan Rajab, ini bulan-bulan istimewa, ini bulan di mana kita diharamkan untuk menzolimi diri kita, artinya melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka itu melalui ibadah maka banyak puasa ada masalah. Dan itu kita jadikan sebagai dasar utama dalam kita beramal, bukan dengan hadis-hadis yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Sebab kata ulama, hadis itu palsu, 1 kriterianya menyalahi Al-Quran. Itu menyalahi Al-Quran, kita bisa lihat hadis ini palsu. Kedua, hadis itu palsu bisa jadi mengalahkan pahala dan ganjarannya, mengalahkan daripada amalan sunat, amalan wajib. Nah, padahal ini sunat mengalahkan amalan wajib.
Dan yang ketiga, pahalanya kada masuk di akal, di luar akal yang sehat, di luar akal sehat. Barang siapa yang berpuasa 1 hari hanya di bulan Rajab, maka nilai ibadahnya sama 70 tahun. Umpama bahaya amun langkah itu kada payah beribadah lagi 70 tahun. Sekali aja puasa, bang sudah umur belum tentu sampai 70 tahun. Nah, nangkai yang seperti ini banyak kadang-kadang kita temukan riwayat-riwayat yang seperti itu. Nah, ketika kita perhatikan dan banyak ulama juga menjelaskan, hampir rata-rata yang seperti itu hadisnya, kalaupun tidak palsu, tapi lemah, baik, bahkan sampai kepada mau. Baik, ini makna wasaum junnah. Junnah artinya perisai, perisai menjaga diri kita dari bermaksiat kepada Allah. Lalu kemudian disebutkan dan dijelaskan, fa idza kana yaumu shaum ahadikum fala yarqus wala yasab. Itu dia. Kalau orang puasanya kada mau berpandai nang kada baik. Fa in sabahu ahad aw qatalu falyaqul inni mur'un sha'im. Puasa itu dapat mencegah dari kejahatan. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, sungguh demi Allah, famusaim, mulut orang yang berpuasa, atyab indallah, jauh lebih baik di sisi Allah daripada rihal misk. Qala al-Imam Al-Qurtubi, la yatawaham anna Allah ta'ala yastatibu rawaih wa yastaladduha kama yaqa' lana fil ladha wal istitabah idzaka min sifati iftiqarina wa istikmali nuqsanina wa huwal ghaniyyu bidzalik al-kamil bi jalali wa taqaddusihi. Maksud daripada atyab indallah rihal misk, artinya kata ulama, Allah ridha dengan apa yang ia lakukan, Allah akan berikan pahala dan ganjaran yang tidak terbataskan, sebab karena puasa yang ia lakukan, sekalipun mulutnya berbau, tapi di sisi Allah sebab ibadah itu jauh lebih baik daripada dengan yang lain. Insyaallah hadis ini kita lanjutkan, kita akan kaji pada yang akan datang lanjutan. Wallahu taala alam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.